Letnan Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto lahir 17 Oktober 1951 adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014. Namun, diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia mencalonkan diri sebagai Presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Sumitro Jojo Hadikusumo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya Subianto Jojo Hadikusumo yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Selepas lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada Korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma ketika jatuhnya Presiden Soeharto bulan Mei 1998. Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Jornadia dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis mengikuti jejak adiknya Hasim Jojo Hadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa. Prabowo Subianto, ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Sumitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Mari Siregar yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro, yaitu seorang wanita Kristen Protestan dan berdarah Minahasa yang berasal dari keluarga Mengkom di Lawongan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialisasi Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir. Pada April 1952, tak lama setelah kelahiran Prabowo, diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Yanti Ningsih Minderawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik laki-laki, Hasim Jojo Hadikusumo. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintahan Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International Schools di Zurich, Swiss, dan American Schools di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia dan Prabowo masuk ke Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, Pasukan Khusus Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai Komandan Peleton pada Grup 1 Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan peleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reus Laboto, pemimpin Fretilin yang pada saat operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan bantuan adiknya sendiri Antonio Laboto, Kompi Prabowo menemukan Lobato di Mobis.
Sebuah kota kecil 50 km di selatan Dili, ia tewas tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada 31 Desember 1978. Ini merupakan salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai Wakil Komandan pada Detasmen Khusus 81 Penanggulangan Teror di Kopasanda. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 yakni Para Rider 328 Dirgahayu. Pasukan Para Rider di Kostrad 2 tahun kemudian, setelah menematkan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut. Jabatan yang dijabat selama 3 tahun pada 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 atau disebut dengan Brigif Para Rider 17 yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat Letnan Kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Sanama Gusmao, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin. Perberhentian dari dinas militer. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI, menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu Presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Johnny Lumintang yang hanya menjabat selama 17 jam sebelum diganti oleh Letnan Jenderal Jamari Niago. Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto yang justru tidak mendukungnya. Ia akhirnya menerima penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumat. Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh 6 orang Letnan Jenderal: Fakhrul Rozi, Wakil Ketua; Zamari Saniago, Sekretaris; Ari Z. Kumat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Negara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi wewenang Pengap. Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap. Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan ia bersalah melakukan tindak pidana ketidakpatuhan pasal 103 KUHPM, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHPM dan pasal 33 KUHP, dan penculikan pasal 55 ayat 1 ke 2 dan pasal 328 KUHP. Menurut Fakhrul Rozi, pada awalnya ingin menggunakan kata pemecatan pada putusan akhirnya, namun mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari mantan presiden, akhirnya menggunakan kata perberhentian dari dinas keprajuritan. Perberhentian Prabowo dari dinas militer menimbulkan kontroversi pada saat pemilihan umum 2009 apabila politisi Gerindra Fadly John membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Karirnya dalam pemerintahan. Prabowo bergabung dengan pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju dipimpin Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ. Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ramsyid Rasudo ke Prabowo berlangsung pada siang hari 21 Oktober 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo.